Kisah pernikahan Lesti dan Rizky Bilar saat ini sedang disorot publik setelah keduanya mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa telah menikah siri di awal tahun 2021. Selain itu, Rizky Bilar pun mengumumkan jika sang istri tercinta tengah hamil muda. Banyak netizen yang bertanya-tanya, benarkah Lesti dan Rizky Bilar menikah di awal tahun 2021? Dan kontroversi lainnya adalah ketika pesinetron Revi Mariska yang mengeluarkan pernyataan yang pada akhirnya banyak menuai hujatan manakala ditanya oleh Lina Mukherjee. Hal ini berawal ketika Lina yang bertanya kepada Revi Mariska apakah Lesti Kejora wanita cantik atau tidak. Pasalnya banyak yang menyebut Lesti lebih cantik dari Blackpink dan Aishwarya Rai. Mendapatkan pertanyaan tersebut, jawaban dari Revi Mariska pun pada akhirnya banyak yang menghujat jawabannya. Berikut percakapan antara Revi Mariska dan Lina Mukherjee yang diawali dengan pertanyaan dari Lina seperti berikut ini. Hai Revi, menurut kamu Lesti itu cantik gak sih yang pacarnya Bilar? Istrinya ya sekarang. Soalnya fansnya terlalu mendewakan, banyak yang bilang lebih cantik dari Blackpink dan Aishwarya Rai. Mendapat pertanyaan dari temannya, maka seperti inilah jawaban dari Revi Mariska. Ah, masa sih? Enggak lah, kalau gue bilang umurnya muda tapi mukanya tua banget. Jadi kayak ibu-ibu, ya emang sih perempuan bakal jadi ibu-ibu, tapi dia boros muka sama umur. Gue aja yang umur 30 tahun muda gitu mukanya. Tak pelak pernyataan dari Revi Mariska tersebut mendapatkan hujatan dari netizen. Di tengah banyaknya sorotan terhadap pernikahan Rizky Bilar dan Lesti, sebuah pujian ditujukan kepada Lesti dari sang suami tercinta, Rizky Bilar. Dalam akun Instagram pribadinya, Rizky Bilar mengaku sangat beruntung dan memuji sang istri cantik luar dalam. Rizky Bilar pun memuji jika sang istri tidak pernah ikut campur urusan orang lain, serta tidak pernah menyindir kepada orang lain. Selain itu, sang istri tercinta pun tidak pernah membalas sindiran orang lain yang ditujukan kepadanya. Rizky Bilar pun mendoakan agar Lesti selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya dan karirnya. Berikut kalimat pujian yang diberikan oleh Rizky Bilar untuk sang istri tercinta. Alhamdulillah punya istri cantik, akhlak maupun parasnya. Tidak suka menyindir orang lain, tidak suka mengurusi hidup orang lain, serta tidak pernah pula membalas orang yang sudah menyindirnya atau mengusiknya. Walaupun hanya sebatas niat, Allah memang selalu memberikan keberkahan kepada orang yang terpilih. Dan insya Allah anak ini selalu menjadi orang yang selalu diberikan rahmat dan keberkahan olehnya. Tulisan pujian dari Rizky Bilar untuk Lesti pun mendapat respon positif dari Fitri Karlina seperti berikut ini. Masya Allah, tabarakallah, sungguh cantik, paras dan hati bidadari surganya Bang Rizky Bilar. Bahagia selalu, Rizky Bilar, Dede Lesti Kejora. Dan ketika video pernikahan siri antara Rizky Bilar dan Lesti sedang banyak disorot banyak pihak tentang kapan sebenarnya waktu dan tanggal pastinya, Roy Suryo pun turut memberikan analisisnya. Menurut Roy Suryo, video tersebut memang terjadi di awal tahun 2021, sekitar bulan Januari atau Februari. Berikut analisis dari Roy Suryo. Ya, terus terang saya berhasil menemukan potongan video tersebut yang masih dalam kondisi clean sheet, ya, artinya bersih, belum ada tulisannya, belum ada akreditasinya, belum ada logonya, artinya entertainmentnya. Hanya saja memang yang saya terima sudah dalam kondisi masuk ke dalam pengolah gambar, editing, sehingga seolah-olah itu video dibuat dengan seluloid atau dibuat lama gitu, ya, ada kayak terlipat filmnya gitu. Padahal itu sebenarnya video baru. Ya, itu video baru itu maksudnya dibuat dengan digital kamera, ya. Saya duga itu dengan SLR digital kamera, ya. Kemudian tapi yang rekam dalam modus video, ya, kan hasilnya bisa 4K gitu, ya. Dan belum dalam waktu yang terlalu lama. Artinya belum dalam waktu yang terlalu lama itu bukan 1-2 hari yang lalu, bukan, ya, tetapi beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu itu saya bisa pastikan itu adalah tahun ini, ya, gitu. Hanya saja apakah itu awal tahun banget, ya, di ujung awal tahun atau
mendekati bulan kedua gitu. Nah, terus terang tanyakan saja kepada Ustadz Subi Al-Bukhari gitu ya yang ada di situ gitu. Saya tidak bisa langsung mengetahui metadatanya atau timestamp-nya. Karena apa? Karena kebetulan itu sudah melalui satu proses editing ya, dan yang beredar itu sudah nggak ada yang namanya timestamp atau metadatanya. Tetapi kalau orang mengatakan video lama tidak ya gitu, saya pastikan itu tidak. Kalau orang mengatakan itu juga video yang baru-baru saja sih sebenarnya juga tidak ya. Dalam video itu juga tampak orang yang masih menggunakan masker, tapi ada juga yang tidak pakai masker gitu ya. Jadi ya belum pada saat PPKM yang sangat ketat ya, artinya kalau PPKM sangat ketat itu kan 1-2 bulan yang lalu ya gitu. Nah itu kemungkinan besar adalah terjadi pada saat sekitar ya antara 5-6 bulan yang lalu ya, atau awal-awal tahun. Ya, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi kejadian. Jadi bisa juga dari potongan rambut, kemudian apakah juga bisa dari ukuran, kan ada juga orang yang tambah gemuk atau tambah kurus gitu. Itu bisa dari situ. Saya memang belum memeriksa sampai ke situ, terus terang saja. Tetapi yang saya periksa baru beberapa hal-hal yang nampak jelas ya. Tapi artinya video itu bukan video lama ya. Video lama itu bukan video yang sudah kuno dibuat dengan film, enggak ya. Itu video baru. Baru itu artinya dengan digital kamera. Hanya saja memang bukan terlalu baru, karena kalau terlalu baru 1-2 bulan yang lalu itu masih sangat-sangat ketat ya prokesnya ya. Jadi kalau dengan protokol yang sangat ketat, kemudian di video itu tampak orang yang sebagian besar itu tidak menggunakan masker, ya itu pelanggaran gitu ya gitu. Jadi artinya saya duga itu memang sudah terjadi 4-5 bulan yang lalu ya, atau di awal tahun gitu ya. Bisa jadi itu Januari atau ya sekitar Januari Februari. Ya gini, jadi bukan baru dibuat tuh dalam artian baru tuh baru 1-2 hari atau 1 minggu terakhir, enggak ya. Memang sudah beberapa bulan. Tapi saya sebut baru itu artinya baru dalam arti kata ini dengan menggunakan digital kamera. Ya, digital kamera itu bisa pakai DSLR ya, digital single lens reflex camera yang dalam mode video atau 4K, dan kemudian dimasukkan After Effects ya, sehingga tampak ada seolah-olah itu celluloid gitu ya. Tapi yang jelas memang bukan video kuno, video lama yang pakai film, enggak ya. Ini video yang dibuat dengan teknologi baru, hanya dimasukkan sebuah program atau aplikasi yang membuatnya seolah-olah klasik. Ya itu. Jadi artinya ketidaksesuaian misalnya dengan penggunaan masker dari semuanya. Ya kalau mengikuti standar pemerintah ya, kalau dibilang 1 bulan yang lalu itu berarti di awal Agustus itu kita lagi keras-kerasnya ya, Juli Agustus itu lagi keras-kerasnya. Jadi artinya PPKM juga lagi level 4 ya gitu, bahkan di mana-mana dilarang ya melakukan perkumpulan, itu juga dilarang. Nah, kalau itu terjadi kan berarti ada pelanggaran gitu ya gitu. Tapi kan yang kita lihat di sini yang menggunakan masker hanya 1-2 orang ya, bahkan hanya 1 orang, kemudian yang lain tanpa masker. Jadi ya saya berharap semoga ini terjadi sekitar 5-6 bulan yang lalu, sehingga itu ya mungkin lagi awal-awalnya perubahan dari PSBB ke PPKM, sehingga mungkin aturan prokesnya belum seketat sekarang. Ya gini, saya mengapresiasi temuan dari netizen ya, dan kejelian dari netizen bagus, dan saya kira itulah yang namanya kontrol publik, kontrol sosial terhadap istilahnya tokoh publik ya gitu. Jadi artinya menjadi seorang public figure itu memang ya selalu ada plus minusnya. Ya plusnya dia kalau melakukan apa-apa mungkin gampang, atau dia misalnya melakukan endorsement atau followernya cepat sekali tambah ya, kemudian dia cepat sekali naik gitu. Tapi ya negatifnya kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak disepakati oleh publik atau katakanlah melanggar etika publik, nah dia cepat sekali juga dikomentarin atau di hal-hal yang orang juga kemudian bisa dibully istilahnya begitu. Tapi sekali lagi saya justru mengapresiasi netizen ya, justru jadilah pengamat yang bagus ya gitu. Tapi kadang-kadang juga kita harus perhatikan betul secara detail, jangan salah juga. Yang jelas begini, video ini memang kalau dikatakan settingan ya, memang ada rekayasa untuk membuatnya seolah-olah kuno ya gitu. Jadi dengan harus masuk ke program atau aplikasi yang membuatnya sedikit seperti oldies gitu ya, atau klasik gitu ya, dengan seolah-olah itu dibuat dengan celluloid dan kemudian dengan terlipat gitu ya. Padahal kan itu kan sebenarnya video baru ya gitu. Jadi ya kalau dikatakan settingan, itulah settingannya. Tetapi menurut saya sih itu masih dalam batas-batas wajar saja ya, karena si orang yang membuatnya mungkin ingin terlihat klasik gitu kan dari orang-orang yang ada di situ. Jadi ya menurut saya sih belum ada yang salah 100% semuanya ya gitu. Jadi video ini masih tetap dibuat dengan kreativitas saja ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, kecuali misalnya di video itu dikasih
keterangan nih dibuat tahun berapa gitu, padahal kan enggak gitu ya. Jadi video ini sih kreativitas saja, kreativitas dari UU-nya ya, dari UU yang kemudian merekam peristiwa akad nikah ini dan itu jelaskan disebutkan apa-apa, tapi juga kreativitas dari para netizen yang bisa menebak-nebak ya gitu, apalagi tadi sembari menunjuk oh ini ada potongan rambut dan sebagainya. Nikmati sajalah gitu kayaknya. Bagus menurut saya, ya itulah resiko jadi seorang public figure ya gitu. Tapi jaga itu adalah satu keuntungan juga public figure. Jadi kenapa saya bilang resiko ya, dia public figure memang sebaiknya berkata apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang harus dilakukan hal-hal yang melanggar etika ya. Supaya apa? Supaya dia melakukan sesuatu itu akan mendapatkan dukungan atau supporting banyak atau subscriber yang banyak ya kalau dia misalnya ini di-upload. Tapi kalau kemudian dia melakukan sesuatu dan itu dipandang oleh masyarakat melanggar norma atau menyalahi kenyataan atau di luar fakta, ya tentu saja itu pasti akan ditolak atau didinai oleh masyarakat dan akibatnya apa? Bisa dibully gitu ya. Jadi ya itu plus minusnya menjadi seorang public figure menurut saya untuk Lesti Kejora dan juga untuk Rizky Bilar ya itu. Nikmati saja kritikan dari masyarakat. Justru kritikan dari masyarakat itu merupakan saran yang baik bagi Anda berdua untuk juga lebih baik lagi dalam melaksanakan sikap-sikap selanjutnya. Ya. Gini, sah-sah saja itu tergantung digunakannya untuk apa. Kita sering lihat bahwa orang misalnya melakukan private ya, foto-foto private itu kan dibuat dengan kuno gitu. Saking niatnya buat kuno, mungkin dia sengaja foto-foto di gedung kuno, kemudian dengan mobil kuno, dengan pakaian kuno, kemudian dengan atribut yang kuno, sehingga seolah-olah dia sudah nikah itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah kalau itu misalnya tidak digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya ada aturan hukum yang dilanggar, misalnya dia ya memang tidak ada masalah ya nikah tahun berapa dan lain-lain, nggak ada soal. Tapi kalau misalnya terjadi bahwa sebenarnya dia melakukan itu untuk menutupi sebuah peristiwa yang terjadi atau misalnya ada hal yang harus dia tutupi, misalnya nikahnya kapan, akadnya kapan dan kemudian baru diakui kapan, nah itu bisa jadi masalah. Saya tidak atau belum masuk ke arah situ ya, saya serahkan saja kepada masyarakat, tapi yang jelas saya hanya membantu masyarakat untuk mengidentifikasi apakah sebuah video yang beredar itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak ya. Dan dalam hal ini video yang beredar itu kalau itu dikatakan sudah lama sekali ya itu belum ya gitu, tapi kalau dikatakan baru banget ya tidak juga ya gitu. Artinya statement saya dari awal tetap sama. Ketika saya menganalisis ini pertama kali, saya katakan ini video yang dibuat sekitar awal-awal tahun ya gitu ya, dengan kamera digital, SLR digital dan kemudian dimasukkan After Effects sehingga jadinya seperti ini. Dan konsekuensi dari masalah tadi itu mungkin salah satunya adalah memang ya mungkin cibiran dari netizen itu jadi salah satu. Oh iya, jadi artinya netizen ada yang pro ada yang kontra, itu juga biasa ya. Ada yang lebih memuji ya gitu, kreatif ya bisa bikin seolah untuk lama gitu ya. Ada juga kemudian netizen misalnya nanti akan menghitung, loh kalau nikahnya gini ya maaf ini, terus kemudian hamilnya sudah berapa bulan. Nah itu kan keisengan dari netizen yang memang harus diterima sebagai seorang pejabat publik, seorang tokoh publik atau pejabat publik ya biasalah harus melakukan atau harus menerima itu. Pro yang kontra ya mau gimana pun kan mereka memang salah satu aktor dan ya public figure ya. Kita tahu memang lagi naik daun kan, jadi apapun segala cobaan dan sebagainya, apapun yang terjadi tetap sabar karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rizky Bilar dan Lesti telah mengabarkan ke publik jika keduanya pada awal tahun 2021 telah melangsungkan nikah secara siri. Kabar tersebut pun sampai juga kepada Atik Kodong selaku teman dari Lesti. Meski memberikan selamat kepada Lesti dan Rizky Bilar, Atik Kodong terheran-heran mengapa jika Lesti dan Rizky Bilar telah melangsungkan pernikahan secara siri di awal tahun 2021, harus di kemudian hari ada acara lamaran yang terjadi pada bulan Juni 2021 lalu. Kalau masalah di prank itu ya bukan cuma saya doang yang di prank, jadi semua di prank. Semua di prank, jadi maksudnya bukan cuma saya doang, jadi saya mewakili ya kita kayak kena prank gitu. Kenapa udah ada yang kayak seperti ini, kenapa harus ada lamaran lagi kalau memang sudah resmi dari awal tahun gitu. Tanggapan maksudnya kalau saya sih masih menanggapi ya harusnya mereka ngomongnya dari awal, jangan maksudnya ada yang seperti ini gitu. Maksudnya
prosesinya maksudnya megah, luar biasa, terus ada lagi maksudnya pembahasan yang seperti ini. Jadi apa ya, maksudnya ada yang kecewa, jadi yang kecewa ya tetap kecewa, yang mensupport tetap mensupport gitu. Jadi tanggapan saya ya mau diapa, mau ngapain lagi, karena kan mereka sudah menyampaikan di pas kemarin pas di Rans Entertainment, biar orang maksudnya biar orang juga orang tidak curiga juga gitu. Kalau aku nggak mau maksudnya terlalu banyak maksudnya apa yang mau saya sampaikan, karena ujung-ujungnya juga serangan para haters itu ke saya gitu. Jadi tahu sendiri sekarang maksudnya fansnya Lesti itu barbar banget. Jadi apapun yang disampaikan mereka nggak terima. Kalaupun maksudnya itu niatnya baik, mereka nerimanya semuanya itu nggak baik. Seolah-olah ini hati kodong ini jahat banget gitu. Hashtagnya saya ikutin nggak terasa cakep. Nah sebenarnya saya lagi mencari misteri itu. Nggak juga. Nggak juga. Jadi ya biarin aja, saya bikin hashtag seperti itu sampai mereka juga tersinggung, ini apa sih, ya udah, itu hashtag saya sendiri.